Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan nikmat yang tidak henti-hentinya, nikmat yang tidak ada putus-putusnya, nikmat yang menjadikan kita ini sebagai makhluk paling beruntung di dunia ini. Nikmat yang paling utama adalah nikmat Islam dan iman. Sehingga pada siang hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita menuju salah satu masjid, salah satu rumah-rumah Allah dalam rangka untuk menuntut ilmu. Kemudian sholawat dan salam semoga tetap terjunjungkan kepada panutan dan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, dan siapa saja yang menapaktilasi sunnah-sunnah beliau. Ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa dikumpulkan berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan berkat inisiasi dari beberapa pihak. Oleh itu saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BCM Kertek, kemudian kepada Takmir Masjid Al-Mujahidin atas terselenggaranya kajian ilmiah pada siang hari ini. Mudah-mudahan ini adalah pembuka untuk kajian-kajian berikutnya, baik kajian-kajian tersebut berada di area Wonosobo ataupun sekitarnya. Seperti yang sudah disampaikan atau sudah diumumkan oleh panitia bahwa siang hari ini kajian kita adalah tentang 10 pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya sengaja memilihkan dari satu karya tulis seorang teman dari Pasuruan, Abu Yusuf Ahmad Ja'far namanya. PDF-nya sudah saya kasihkan panitia. Mungkin kalau bisa di-share sekalian saat ini sepertinya lebih bagus, sehingga mutabaahnya, mengikutinya bisa lebih maksimal. Namun kalau panitia tidak bisa memungkinkan untuk men-share ke hadirin sekalian, insya Allah tidak mengapa. Insya Allah kita akan sarikan dari buku tersebut poin-poin pentingnya sehingga mudah untuk dipahami dan dicatat, sehingga bisa dibawa untuk oleh-oleh berharga pulang ke rumah. Ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Islam diturunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Islam bisa menjadi agama yang mempersatukan. Dahulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah ke Madinah, di Madinah dikenal dengan istilah perang kabilah, perang yang tidak ada henti-hentinya. Maka ketika Rasulullah SAW masuk ke Madinah, hijrah ke Madinah, semua penduduk Madinah kemudian bersatu, bersepakat menghilangkan, atau bahasa sederhananya, tidak menggubris lagi dengan perbedaan yang ada di kalangan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Islam kepada sahabatnya, dan para sahabat pun dengan
sukacita menerima ajaran Rasulullah SAW. Sehingga saat itu Islam betul-betul rahmatan lil alamin. Semua kalangan dari orang tua, pemuda, anak-anak, wanita semuanya bersatu teguh. Tidak ada yang kemudian menyempal. Kondisi ini berlangsung begitu lama sampai Rasulullah SAW meninggal. Kemudian ketika Abu Bakar diangkat sebagai pengganti Rasulullah pun kondisinya masih sama. Terus berlanjut sampai akhir-akhir kekhalifahan Utsman bin Affan. Saat itu mulailah muncul suara-suara sumbang yang menjadi cikal bakal perpecahan di kalangan umat Islam. Sejak saat itu sampai sekarang umat Islam ini terpecah-pecah. Kalau di dalam hadis disebutkan umat Islam ini terpecah menjadi 73, itu dulu 73. Masing-masing dari 73 ini kemudian berpecah-pecah menjadi berbagai macam kelompok. Maka kajian kita siang hari ini, ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, adalah dalam rangka mengetahui sebenarnya pokok inti ajaran Islam itu apa. Sehingga perpecahan-perpecahan yang ada ini bisa kita kembalikan kepada sumbernya. Atau dalam bahasa yang lebih pragmatis, 10 pokok yang akan kita kaji ini kalau tidak dipahami dengan benar oleh umat Islam, maka pasti akan menimbulkan perpecahan, pasti akan menimbulkan kegaduhan dan sebagainya. Maka bismillah, mari kita mulai. Judulnya adalah 10 pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu diambil dari beberapa hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Disebut Ahlus Sunnah, atau kalau bahasa Indonesianya adalah pengikut sunnah, karena memang Ahlus Sunnah itu adalah orang-orang yang mengikuti sunnah, orang-orang yang menjadikan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih sebagai panutan hidup, orang-orang yang menjadikan akal, yang menjadikan hawa nafsu, yang menjadikan pendapatnya sendiri sebagai panutan, sebagai yang terdepan, itu bukan Ahlus Sunnah. Makanya kalau ada orang mengaku Ahlus Sunnah tetapi ketika ketemu hadis sahih dia masih ditakwil, ini menurut saya tidak benar, ini menurut kiai saya tidak pas, maka saya ikut kiai saja, saya ikut pendapat ustaz saya saja, maka tidak bisa dibilang sebagai Ahlus Sunnah. Adapun disebut al-jamaah karena orang-orang yang berusaha memahami sunnah, memahami Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Rasulullah SAW memberikan satu statement yang sangat penting, maka na alaihi yauma ana wa ashabi, atau maka na ala mithli ma ana alaihi yauma wa ashabi, yaitu orang-orang yang mengikuti apa yang saat ini saya pahami dan para sahabat, kata Rasulullah SAW. Selain nama Ahlus Sunnah, ada beberapa nama lain yang disebutkan sebagai penamaan pengganti dari Ahlus Sunnah, yaitu Taifah Al-Mansurah. Disebutkan dalam sebuah hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq
akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang senantiasa dimenangkan. Orang-orang tersebut senantiasa berada di atas kebenaran. Mereka ini adalah kelompok yang tidak akan pernah dirugikan oleh orang-orang sekitarnya karena mereka berada di atas kebenaran. Selain Taifah Mansurah, ada juga nama yang lain, yaitu Firqatun Najiyah, atau kelompok yang dimenangkan, atau kelompok yang diselamatkan. Diambil penamaan dari hadis tentang terpecahnya umat Islam menjadi 73. Jadi sataftariqu ummati ala thalathatin wa sab'in, umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Itsnain wa sab'in finnar illa wahidah, atau kulluhum finnar illa wahidah, semuanya akan masuk neraka kecuali satu. Satu inilah yang disebut dengan Firqatun Najiyah. Jadi penamaannya bisa sebagai Taifah Mansurah atau Firqatun Najiyah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini adalah nama yang terakhir, Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah nama yang masyhur sejak dulu sampai sekarang, selalu dipakai. Bahkan kelompok-kelompok yang pada hakikatnya jauh dari sunnah dan jamaah, makna jamaah yang telah kita sebutkan tadi, juga mengklaim sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, agar kita masuk dalam kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar kita digolongkan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita harus memenuhi prinsip dasar pokok sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dalam bahasa kita sehari-hari, ketika kita membentuk satu komunitas, mendirikan satu lembaga atau satu organisasi tertentu, biasanya ada aturan-aturan baku yang harus ditaati. Ada aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Nah, aturan-aturan baku ini bisa jadi seperti syarat menjadi anggota. Kalau terpenuhi syaratnya, maka tetap dianggap sebagai anggota. Kalau tidak, maka tidak dianggap lagi sebagai anggota. Maka di dalam Ahlus Sunnah, penamaan Ahlus Sunnah pun sama. Ada 10 pokok yang harus kita miliki agar kita ini menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pokok yang pertama atau prinsip yang pertama sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah meyakini rukun iman yang 6. Ini saya yakin semuanya secara teori sudah mendapatkan. Rukun iman yang 6 ini sebenarnya adalah nama lain dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rukun iman itu secara global itu ada 4 hal yang harus terpenuhi, ya. Ada 4 hal yang harus terpenuhi agar rukun iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, rukun iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun iman yang 6 ini, rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah nama lain dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena secara global beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 4 hal yang harus terpenuhi. Yang pertama, kita meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita meyakini uluhiyatillah, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang berhak disembah.
uluhiyah. Kalau yang pernah belajar tauhid mesti tahu, tauhid itu terbagi menjadi berapa? Menjadi 3. Ada tauhid apa saja? Uluhiyah, kemudian rububiyah, kemudian asma wa sifat. Tinggal ditambah 1 al-iman biwujudillah, maka menjadi 4 unsur wajib yang terpenuhi dalam rukun iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya yakin ini semuanya sudah paham ya, tentang tauhid ini. Apa perlu diulang? Ya, di refresh ya. Uluhiyah itu adalah kita meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah. Ifradullah bil ibadah, atau bahasa yang lebih mengenal lagi, ifradullah fi ma yahtassu bihi ibadah. Mengisahkan Allah dalam perkara-perkara yang memang menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hak Allah yang paling utama? Disembah. Dan saya yakin walaupun banyak yang terjerumus pada sembahan-sembahan yang lain, insya Allah yang hadir di sini sudah paham. Insya Allah yakin tidak ada yang terjerumus. Kemudian yang kedua, kita beriman kepada rububiyatillah, yaitu bahwa Allah adalah zat yang mengatur alam semesta ini. Syukran. Kita meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya yang menurunkan hujan, satu-satunya yang memberi rezeki, satu-satunya yang mempergilirkan siang dan malam, satu-satunya yang menjaga alam semesta ini. Dalam artian, kalau kita masih meyakini ada pihak-pihak, ada oknum-oknum yang bisa berperan dalam pengaturan alam semesta ini, maka rububiyah kita berarti ada yang tidak beres. Kita meyakini ada orang yang bisa mampu untuk mendatangkan hujan, ada orang-orang yang mampu umpamanya untuk menunda kematian, ada orang yang mampu untuk mengatur alam semesta yang tadinya mau panas kemudian matahari bisa digeser dan sebagainya. Kita punya keyakinan seperti itu, maka rububiyah yang ada pada diri kita itu ada yang tidak beres. Kemudian yang ketiga yaitu meyakini asma wa sifat, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang indah, memiliki asma dan sifat, nama-nama dan sifat-sifat yang indah, yang jumlahnya tidak terhitung. Yang 99 yang diajarkan kepada kita itu adalah hanya sebagai contohnya saja, tidak terhitung, hanya 99. Sisanya seperti apa? Sisanya wallahu a'lam, karena yang diberitahukan kepada kita melalui lisan Nabi Muhammad SAW hanyalah 99. Itu yang rukun iman pertama, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat ini juga bisa secara global, bisa secara terperinci. Maksud dari iman kepada malaikat ini adalah kita mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat dari cahaya untuk tugas-tugas tertentu. Secara global seperti ini, kita beriman bahwa Allah memiliki malaikat-malaikat yang memang sengaja diciptakan untuk tugas-tugas tertentu. Adapun secara terperinci, kita meyakini nama dan tugas malaikat yang dikabarkan, yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun
sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya disebutkan, ada yang bisa menyebutkan contoh? Contoh malaikat ya. Ya, malaikat maut disebutkan di dalam Al-Qur'an. Maka kita meyakini ada keberadaan malaikat maut. Namanya Malakul Maut. Ada lagi yang bisa ngasih contoh? Malaikat Raqib Atid disebutkan di dalam Al-Qur'an. Maka kita meyakini ada malaikat yang bernama Raqib Atid, tugasnya mencatat amal. Atau malaikat yang lain. Banyak sekali nama-nama malaikat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kalau disebutkan di dalam Al-Quran ataupun hadis yang sahih, kita yakini namanya, kita yakini tugasnya. Itu yang dimaksud dengan beriman kepada malaikat secara terperinci. Ataupun secara global, maka kita meyakini bahwa Allah memiliki malaikat-malaikat yang diciptakan dari cahaya untuk tugas-tugas tertentu. Dan jumlahnya sangat banyak sekali. Salah satu yang disebutkan adalah tentang malaikat yang bergilir. Yata'aqabuna fikum malaikatun fil laili wan nahar. Jadi ada malaikat yang setiap hari itu bergilir, naik turun untuk menjaga, untuk mengawasi manusia. Pergilirannya itu adalah ketika asar dan subuh. Maka berbahagialah ketika waktu-waktu ini asar dan subuh selalu dalam sholat berjamaah. Karena laporannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, fulan tersebut sedang dalam kondisi apa? Sholat berjamaah. Yaitu yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wan nahar, ketika pagi hari dan malam hari, yaitu di waktu subuh dan di waktu asar. Kemudian setelah itu kita beriman kepada kitab-kitab. Beriman kepada kitab artinya adalah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab-kitab kepada rasul-rasul yang telah diutus. Secara global kita meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan beberapa kitab kepada rasul, seperti itu secara global. Adapun secara terperinci kita meyakini nama-nama kitab yang diturunkan kepada para rasul. Kitab yang diturunkan kepada nabi dan rasul apa saja? Ada kitab Zabur, kemudian Taurat, kemudian Injil, kemudian Al-Quran. Secara terperinci kita meyakini nama yang disebutkan. Adapun yang tidak, maka kita beriman secara global saja bahwa Allah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul. Karena rasul jumlahnya banyak dan disebutkan dalam hadis, namun hadis ini didhaifkan oleh para ulama. Artinya hadis ini tidak bisa kita jadikan pijakan dan patokan. Disebutkan bahwa kitab yang diturunkan kepada Rasul itu ada sekitar 1000. Ya, ini namun hanya sebagai tanbih bahwa hadis tersebut hadis yang dhaif, tidak bisa kita jadikan patokan dan pijakan. Hanya ingin memberikan warning saja bahwa hadis tersebut dhaif. Secara global tadi seperti apa? Kita beriman bahwa ada banyak kitab yang diturunkan kepada para rasul, sedangkan secara terperinci kita mengimani bahwa ada nama-nama kitab seperti Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepada rasul. Taurat kepada siapa? Nabi Musa. Injil kepada siapa? Nabi Isa. Al-Quran kepada siapa? Al-Quran kepada siapa? Nabi Muhammad. Zabur kepada kemudian ada juga suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Suhuf artinya lembaran, bukan kitab. Selain itu, kita beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan meyakini bahwa kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran itu sudah mengalami distorsi.
sudah diselewengkan isinya, sudah dimanipulasi dan sudah direkayasa. Kecuali Al-Quran yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Dan ini adalah satu mukjizat tersendiri dari Al-Quran yang tidak pernah mengalami distorsi baik maknanya ataupun hurufnya. Sejak pertama kali Al-Quran itu sudah lengkap dibukukan 30 juz, maka sampai hari kiamat Al-Quran akan senantiasa terjaga. Satu huruf saja ada penyelewengan, maka orang akan tahu, pasti akan ketahuan. Itulah mukjizat Al-Quran. Kemudian beriman kepada kitab-kitab, juga kita meyakini bahwa hanya Al-Quran sajalah yang syariatnya harus kita jalankan. Adapun syariat sebelum Al-Quran, maka tidak boleh kita jalankan. Maka kalau ada orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah, kemudian dia mengaku sedang menjalankan syariat kitab Taurat atau kitab Zabur atau kitab Injil, maka itu bukanlah ahlu sunnah. Karena beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Allah itu juga harus meyakini bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang syariatnya harus kita jalankan, harus kita tegakkan. Kemudian setelah itu kita yang keempat, beriman kepada para rasul. Beriman kepada para rasul atau meyakini keberadaan para rasul adalah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus beberapa rasul kepada umat manusia yang ada di dunia ini. Secara global kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus beberapa rasul yang jumlahnya sangat banyak. Disebutkan di dalam beberapa riwayat, ada yang menyebutkan jumlah rasul itu jumlah nabi 120.000. Kemudian jumlah rasul 313. Dalam riwayat yang lain disebutkan 124.000 nabi dan 315 rasul, dan ada riwayat-riwayat yang lainnya. Namun semua riwayat ini berstatus atau berderajat dhaif, sehingga tidak bisa kita jadikan patokan. Namun kesimpulannya jumlah rasul itu sangat banyak. Maka kita beriman secara global keberadaan mereka yang banyak ini. Adapun yang secara terperinci, maka kita mengimani nama-nama nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran atau di dalam As-Sunnah. Yang disebutkan ini yang biasa kita yakini, yang sudah familiar, yaitu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumlahnya ada berapa? Ada 25 ya. Insya Allah semuanya hafal ya. Tidak perlu dites lagi. Insya Allah semuanya hafal. Kemudian kita beriman kepada para rasul itu juga harus meyakini bahwa para rasul itu membawa misi yang sama. Ya, membawa apa? Misi yang sama. Apa misinya? Misinya sama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sejak rasul pertama sampai rasul terakhir, mereka membawa misi untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi kemusyrikan.
Kalau ada yang meyakini bahwa ada salah satu rasul yang misinya berbeda, maka pada hakikatnya belum beriman kepada para rasul. Kemudian beriman kepada para rasul juga harus meyakini bahwa para rasul itu adalah manusia biasa yang diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasul-rasul itu adalah manusia biasa, bedanya apa? Mereka diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sama sekali tidak memiliki kekhususan terkait ibadah. Maka kalau orang-orang Nasrani dan seterusnya kemudian menuhankan, maka kita jangan ikut-ikutan. Karena iman kita kepada para rasul itu juga harus mengimani bahwa para rasul itu adalah manusia biasa yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau ada juga yang mereka beriman, katanya beriman kepada para rasul, namun mereka tidak mendudukkan para rasul sebagaimana mestinya. Dalam bahasa yang lebih sederhana, mereka menghinakan para rasul. Bagaimana mereka menghinakan para rasul? Mereka menganggap bahwa syekhnya, kiyainya, atau ustadznya itu lebih jauh dari para rasul. Kalau rasul hanya sekedar penyampai wahyu, bahasa sederhananya hanya mulang ngaji kepada umatnya. Ini golongan dia meyakini bahwa kiyainya itu bisa lebih sakti dari para rasul, bisa mengatur alam, ada yang disebut sebagai wali kutub dan seterusnya. Ada yang kalau kita butuh rezeki tinggal datang ke kiyainya, nanti bisa dijamin dan seterusnya. Padahal rasul tidak bisa melakukannya. Maka keyakinan-keyakinan seperti ini pada hakikatnya adalah tidak meyakini keberadaan atau beriman kepada para rasul tidak sebagaimana mestinya. Poin selanjutnya, beriman kepada para rasul artinya kita juga harus meyakini bahwa ada rasul-rasul yang utama, atau dalam bahasa yang lebih sederhana, ada rasul-rasul pilihan. Biasa disebut dengan apa istilah? Ulul azmi. Siapa saja mereka? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Kalau saya dulu ngapalnya diambil huruf pertama, jadi N-I-M-I-M, Nimim. Itu dulu saya waktu masih SD ya, cara ngapalnya seperti itu. 5 ulul azmi ini, 5 nabi yang tercantum atau tergolong sebagai ulul azmi ini adalah rasul-rasul utama. Kenapa disebut ulul azmi? Karena cobaan yang diberikan kepada mereka itu melampaui cobaan yang diberikan kepada rasul dan nabi-nabi yang lain, sehingga mereka terpilih menjadi rasul-rasul utama. Kemudian selanjutnya kita juga meyakini keberadaan mukjizat-mukjizat yang diturunkan kepada para nabi atau kepada para rasul. Ada yang hafal mukjizat-mukjizat yang diturunkan kepada para nabi dan rasul? Unta diturunkan kepada siapa? Unta, mukjizatnya nabi siapa? Ya, Nabi Soleh. Kemudian kapal, mukjizatnya Nabi Nuh. Kalau melunakkan besi, mukjizatnya siapa? Nabi Daud. Bisa menghidupkan dan menyembuhkan, Nabi Isa. Tongkat, Nabi Musa. Kalau Al-Quran, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Membelah bulan, mukjizat
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian rukun iman yang selanjutnya, rukun iman yang kelima, yaitu kita meyakini hari kiamat. Kita meyakini hari kiamat artinya apa? Kita meyakini akan keberadaan hal-hal yang terjadi setelah kematian. Dari yaumul mahsyar, ada sirat, ada surga dan neraka. Kita imani keberadaan itu semuanya. Bagaimana cara mengimani secara benar? Ya sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ataupun di dalam hadis. Karena kalau kita melihat orang-orang Yahudi dan Nasrani pun mengimani keberadaan hari kiamat. Hanya saja iman mereka tidak sebagaimana yang seharusnya. Mereka mengatakan wa qalu la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Itu klaim mereka. Mereka meyakini keberadaan hari kiamat. Atau mereka juga mengatakan kami tidak akan masuk neraka kecuali ayyaman ma'dudah, kecuali beberapa hari saja. Padahal kita meyakini bukan cuma keberadaan surga dan neraka, dan tidak sebagaimana yang diklaim oleh Yahudi dan Nasrani. Kemudian selanjutnya kita akan mulai memasuki agak cepat, karena ini tadi ngomongnya sampai maghrib ya. Ya sampai maghrib. Ya. Selanjutnya adalah beriman kepada takdir baik dan buruk. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, mengetahui apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Kita meyakini bahwa semua takdir itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Baik takdir itu buruk ataupun baik. Semuanya terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada takdir juga meyakini bahwa manusia itu diberi dua hak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hak untuk memilih dan berkeinginan terkait yang akan terjadi pada dirinya, baik itu ketaatan atau kemaksiatan. Jadi kita ketika ingin beriman kepada takdir secara benar, maka kita harus meyakini dua hal ini juga. Bukan hanya perkara terkait takdir baik dan buruknya, namun manusia itu sendiri juga diberi pilihan untuk memilih taat dan berkeinginan melakukan ketaatan atau sebaliknya. Harus kita imani satu paket ya. Jadi manusia itu diberi hak oleh Allah berapa? Dua hal ya. Memilih untuk berbuat taat atau berbuat maksiat, berkeinginan untuk berbuat taat atau sebaliknya berkeinginan berbuat kemaksiatan. Fahadainahu an-najdain, sungguh manusia itu telah diberi dua pilihan atau dua jalan. Namun yang perlu kita garis bawahi, walaupun manusia itu diberi dua hak ini, memilih dan berkeinginan berbuat taat atau berbuat maksiat, namun semuanya kembali kepada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Dan kalian semuanya tidak akan pernah bisa mewujudkan keinginan kecuali jika Allah menghendaki hal itu terjadi.
Sebenarnya kalau kita membahas masalah takdir sangat panjang sekali. Masih ada tahapan-tahapan takdir, ada macam-macam takdir. Namun sepertinya kalau dibahas lebih lanjut nanti waktunya tidak akan cukup ya. Walaupun tadi panitia menyilahkan untuk sampai maghrib. Kita akan langsung ke pokok kedua. Tadi pokok pertama apa? Kita beriman kepada rukun iman yang 6. Pokok yang kedua dari 10 pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita meyakini iman atau makna iman sesuai yang dipahami oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Tadi sudah dijelaskan dari awal apa yang dimaksud dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Pokok yang kedua masih terkait dengan pokok yang pertama, yaitu kita meyakini makna iman sesuai dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana mereka meyakini iman, memahami iman? Iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah adalah al-i'tiqad bil janan, meyakini dalam hati, wa iqrarun bil lisan, kemudian mengucapkan dalam lisan, wa amalun bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Perlu diulangi, yaitu iman adalah keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Namun sampai sini ternyata belum cukup. Masih ada lanjutan yang menjadi titik fokusnya. Al-iman itu juga yazidu wa yanqus. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, dan ini menjadi titik pembeda nanti dengan golongan yang lain. Iman itu bisa naik, bisa turun. Naik karena amalan-amalan taat yang dikerjakan, turun disebabkan amalan-amalan maksiat yang dikerjakan. Ini adalah makna iman yang dipahami oleh seluruh Ahlussunnah wal Jamaah. Apakah ada yang memahami makna iman selain makna ini, selain definisi ini? Ada yang meyakini atau memahami bahwa iman itu cukup hanya sekedar keyakinan, tidak perlu ucapan, tidak perlu perbuatan. Ada yang meyakini iman hanya sekedar keyakinan dan ucapan saja, tidak perlu perbuatan, dan seterusnya. Ini adalah iman di luar pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan ada yang meyakini iman itu hanya perbuatan namun bukan keyakinan. Maka kalau iman itu tidak dimasukkan keyakinan, maka itu adalah imannya orang munafik. Maka kita tegaskan sekali lagi, makna iman menurut pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah adalah keyakinan, kemudian ucapan dan perbuatan, satu paket. Bukan keyakinan dan perbuatan saja, bukan keyakinan saja, namun tiga-tiganya harus satu paket, lengkap. Keyakinan, ucapan, perbuatan, iman bisa bertambah dan iman bisa berkurang. Satu paket, ya. Tidak boleh kita hanya berkeyakinan bahwa iman itu hanya keyakinan, ucapan, dan perbuatan, titik, nggak boleh. Karena kalau sampai di situ, maka kita akan terjerumus pada golongan-golongan yang tersesat. Ada golongan yang menyatakan iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Artinya apa? Kalau tidak bertambah dan tidak pernah berkurang, orang yang sudah iman itu imannya pokoknya sudah imannya stagnan. Dia melakukan perbuatan maksiat dan dosa sebanyak apapun tidak akan berpengaruh kepada keimanan.
atau yang belum iman, kafir umpamanya, melakukan berbagai macam cara biar dia beriman, tidak akan dianggap sebagai orang beriman. Ini adalah keyakinan atau pemahaman orang-orang Mu'tazilah, dan ini jelas-jelas bertentangan dengan pemahaman Ahlus Sunnah dan bertentangan dengan banyak ayat-ayat ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Iman itu sekali lagi bertambah dan berkurang. Bertambah seiring ketaatan yang kita laksanakan, dan berkurang disebabkan kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Kalau kita mau membuka ayat-ayat di dalam Al-Quran, kita akan menemukan banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bahwa iman itu satu paket, ucapan, perbuatan, dan keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Zaman ini ada beberapa oknum yang kembali menghidupkan salah satu pemahaman yang mengatakan bahwa perbuatan bukan bagian dari iman. Atau mereka kadang memakai bahasa yang lebih sopan, yang lebih bisa diterima. Mereka mengatakan perbuatan itu adalah penyempurna iman. Mereka ini biasa disebut dengan istilah Murji'ah. Hari ini mereka kembali menghidupkan hal ini. Maka sekali lagi kita katakan ini adalah pemahaman yang bertolak belakang, tidak sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu meyakini iman adalah satu paket, keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Maka kalau kita membuka satu ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzi, dan seterusnya, akan kita dapati di situ disebutkan bahwa orang-orang beriman itu adalah yang mendirikan sholat, membayar zakat, berzikir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ulaika humul mu'minuna haqqan, atau di awal disebutkan innamal mu'minun. Orang-orang yang beriman itu adalah yang disebutkan apa? Sholat. Disebutkan apa? Membayar zakat. Disebutkan apa? Berzikir. Sholat, zakat, dan zikir itu perbuatan, bukan? Iya, perbuatan. Maka dari ayat itu kita bisa menyimpulkan bahwa perbuatan itu adalah bagian dari iman, satu paket dalam keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Atau ada ayat yang lebih jelas lagi, lebih tegas lagi, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, Allah pun menyebutkan, dan sekali lagi Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Iman yang di sini disebutkan atau ditafsirkan adalah sebagai sholat ketika menghadap Baitul Maqdis. Oleh Allah tidak dianggap sia-sia walaupun kiblatnya sudah berpindah ke Baitullah Al-Ka'bah. Allah menyebutkan dengan iman, padahal yang dimaksud adalah sholat. Ini adalah satu bukti bahwa perbuatan itu adalah bagian dari iman dan bukan penyempurna iman. Maka sekali lagi kita jelaskan, kita tegaskan, Ahlus Sunnah memahami bahwa iman itu adalah ucapan atau keyakinan, ucapan, kemudian perbuatan, iman bertambah dan berkurang. Ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pokok yang ketiga atau prinsip yang ketiga dari 10 akidah Ahlussunnah adalah tidak mengkafirkan kaum muslimin kecuali jika melakukan pembatal keislaman. Di antara yang menjadi pokok pembeda Ahlus Sunnah dengan yang lainnya adalah kita meyakini bahwa untuk mengkafirkan orang lain itu
itu bukan perkara ringan. Kita tidak mengkafirkan orang lain kecuali jika memang yang bersangkutan melakukan pembatal keislaman. Dan sekali lagi ini adalah fenomena yang 20 tahun terakhir ini menjadi musibah umat Islam. Fenomena gampang mengkafirkan. Ada oknum yang kalau mengkafirkan orang lain seperti jualan kaca. Ente kafir, ente kafir, ente kafir. Luar biasa. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak demikian. Kenapa demikian? Karena menghukumi kafir itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian kita memvonis fulan sebagai orang kafir itu adalah bagian dari syariat. Yang bersangkutan harus ditegakkan berbagai macam konsekuensi yang harus dilakukan. Jadi tidak mudah kita menganggap orang lain kafir, memberikan vonis orang lain kafir itu tidak mudah. Kafir juga bermacam-macam ya. Ada kafir besar, ada kafir kecil. Maka yang harus kita tekankan sekali lagi, menghukumi orang kafir itu perkara berat. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa yang memanggil saudaranya dengan sebutan wahai kafir atau memvonis saudaranya dengan vonis kafir, maka kemungkinannya cuma dua. Vonis itu betul-betul pada tempatnya, maka berlaku pada yang dijatuhkan vonis, atau kalau yang tidak tepat, maka akan kembali kepada yang vonis. Ini satu hadis yang disebutkan Rasulullah untuk menjadi warning bagi kita untuk memvonis orang lain kafir itu bukanlah perkara sembarangan. Bahkan para ulama pun mereka memberikan klasifikasi atau memberikan golongan atau memberikan perbedaan dari rukun Islam itu mana sajakah yang bisa membuat orang menjadi kafir ketika meninggalkan secara otomatis. Maka para ulama sepakat pada sholat. Pada sholat sepakat. Siapa yang meninggalkan sholat, maka secara otomatis orang tersebut telah kafir. Ini sepakat para ulama. Selain sholat, mereka berselisih pendapat. Apakah kalau meninggalkan puasa, tentunya ini setelah dua kalimat syahadat ya, dua kalimat syahadat tidak perlu diperdebatkan karena ini adalah pokok utama. Kemudian sholat menjadi kesepakatan. Kemudian puasa Ramadan, apakah orang yang meninggalkan puasa Ramadan bisa kafir otomatis? Maka kalau kita melihat para ulama, ternyata kebanyakan mereka mengatakan tidak kafir. Orang yang meninggalkan puasa Ramadan tidak dianggap kafir kecuali kalau mereka orang tersebut meyakini bahwa puasa Ramadan itu bukanlah bagian dari syariat Islam dan seterusnya. Poin krusial atau poin paling penting dalam vonis kafir ini, ketika kita mendapati di dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis ada penyebutan siapa yang melakukan perbuatan ini atau mengucapkan ucapan ini maka kafir. Kita sering sekali mendapatkan hal tersebut ya. Maka yang harus kita pahami bahwa memberikan vonis kafir itu ada dua macam, atau dalam bahasa istilahnya ada istilah
takfir mutlak dan takfir muayyan. Takfir mutlak itu adalah kita menghukumi bahwa satu perbuatan atau satu ucapan tertentu sebagai perbuatan kafir. Umpamanya siapa yang melakukan atau datang ke seorang peramal atau dukun maka telah kafir. Kita sering mendapati hadis yang redaksinya demikian. Maka ini disebut dengan takfir mutlak. Takfir atau vonis kafir pada perbuatan atau pada ucapan. Yang kedua disebut dengan istilah takfir muayyan atau vonis pada person individu tertentu. Maka satu kaidah yang harus kita pahami bahwa at-takfir al-mutlaq la yastalzim at-takfir al-muayyan. Ketika kita melakukan takfir mutlak atau memvonis perbuatan atau ucapan tertentu sebagai kekafiran, maka tidak otomatis pelakunya juga kita vonis kafir. Tidak otomatis, karena ada aturan mainnya. Makanya seperti yang kita sebutkan, ini yang menjadi musibah. Banyak orang atau banyak oknum, banyak pihak yang tidak memahami ini. Mereka menjumpai dalam ayat atau dalam hadis-hadis disebutkan tentang takfir mutlak. Siapa yang melakukan ini kafir, siapa yang mengucapkan ini kafir, dia secara otomatis langsung menghukumi atau memvonis pelakunya sebagai kafir. Maka yang terjadi adalah mengkafirkan orang seperti jualan kacang. Atau ada mungkin yang sampai keluar anekdot berlomba-lomba mengkafirkan orang. Kamu hari ini sudah mengkafirkan berapa orang? Saya sudah mengkafirkan sekian-sekian. Sampai ada anekdot seperti itu. Karena apa? Dia menjumpai hadis demikian, langsung ada orang melakukan, kamu kafir. Kenapa? Ini ayatnya. Kamu kafir. Kenapa? Ini hadisnya. Padahal tidak demikian. Kaidah yang dipahami oleh Ahlussunnah wal Jamaah itu, perbuatan atau ucapan yang divonis kafir itu pelakunya tidak otomatis kafir. Untuk menjatuhkan vonis pada pelaku sebagai orang kafir atau sebagai pihak yang telah terjatuh kepada kekafiran dengan sebutan kamu kafir, itu ada aturan mainnya. Yang pertama aturan mainnya apa? Ada 4 ya. Secara global ada 4. Yang pertama, yang bersangkutan adalah harus akil dan balik. Sudah balik dulu, kemudian berakal terlebih dahulu. Kalau orang gila tidak bisa divonis. Orang belum balik tidak bisa divonis. Kemudian kaidah yang kedua adalah harus berdasarkan pilihan sendiri. Jadi perbuatan atau ucapan yang menyebabkan pelakunya kafir ini adalah atas kemauan sendiri, bukan karena dipaksa. Kalau ada yang memaksa untuk mengucapkan atau melakukan perbuatan kafir, maka dia tidak bisa divonis karena dipaksa, bukan atas pilihan sendiri. Yang ketiga, harus sudah ditegakkan hujah terlebih dahulu. Dijelaskan bahwa ucapan atau perbuatan yang sudah dikeluarkan tersebut adalah perbuatan kafir. Dijelaskan sampai yang bersangkutan paham. Karena iqamatul hujjah itu adalah sebuah keharusan. Bagaimana mungkin kita akan memvonis orang lain kafir sedangkan hujjah belum ditegakkan? Kemudian yang keempat adalah yang bersangkutan sedang tidak terkena syubhat takwil. Artinya dia tidak sedang menafsirkan perbuatan tersebut dengan tafsir yang salah. Karena ada beberapa yang dia sedang melakukan perbuatan kafir namun
dia tidak tahu atau sedang salah memahami bahwa hal tersebut bukanlah sesuatu yang kafir. Dan kalau kita mau melihat contoh dari penerapan ini, contoh dari penerapan kaidah ini, bahwa takfir mutlak atau vonis pada ucapan dan perbuatan sebagai kekafiran tidak otomatis membuat pelakunya sebagai kafir adalah apa yang terjadi pada Imam Ahmad ibn Hanbal. Kita tahu Imam Ahmad ibn Hanbal ini adalah hidup di masa-masa fitnah atau ujian ketika gaung khalqul Quran. Jadi beliau hidup di masa Khalifah Ma'mun, Mu'tasim dan Wathiq. Ketiga khalifah ini mempercayai bahwa Al-Quran itu makhluk, dan sudah menjadi keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah bahwa yang mengatakan, yang meyakini, yang mengucapkan bahwa Al-Quran itu makhluk adalah kafir. Kalau ada orang mengatakan Al-Quran itu makhluk, baik hurufnya atau maknanya, maka kafir. Namun apakah Imam Ahmad kemudian memvonis Khalifah Ma'mun atau Mu'tasim atau Wasik sebagai orang kafir? Tidak, Imam Ahmad tidak mengkafirkannya. Karena apa? Karena 4 hal itu belum terpenuhi. Yang pertama, karena tidak otomatis vonis terhadap ucapan atau perbuatan sebagai pelaku menjadikan yang bersangkutan sebagai kafir, kecuali kalau 4 ini sudah terpenuhi. Maka Imam Ahmad tidak mengkafirkan khalifah yang telah disebutkan tadi, karena khalifah ini dikelilingi oleh orang-orang yang membuat mereka meyakini hal tersebut. Artinya apa? Khalifah ini sedang terkena syubhat takwil, sehingga diberi uzur oleh Imam Ahmad. Bahkan Imam Ahmad mengatakan tidak ada satu statement di dalam riwayat-riwayat kitab-kitab beliau yang beliau ini mengkafirkan secara person Khalifah Ma'mun, Mu'tasim dan Wathiq. Maka yang ingin kita tegaskan sekali lagi, prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah tidak mengkafirkan kaum muslimin kecuali memang jika melakukan pembatal keislaman tadi. Kemudian pokok yang keempat yang menjadi pokok dan pembeda Ahlu Sunnah wal Jamaah dengan yang lainnya adalah wajib taat kepada ulil amri kaum muslimin dalam perkara yang ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Dan dalam hadis-hadis juga sebutkan terkait tentang taat kepada ulil amri, alaikum bisam'i wat ta'ah, dan seterusnya, masih banyak sekali ayat-ayat. Yang ingin kita tegaskan ketika kita bertemu dengan hadis-hadis terkait taat kepada ulil amri, maka ulil amri yang dimaksud di sini adalah pemerintahan yang sah, baik melalui cara yang benar atau cara yang salah menurut kacamata Islam. Artinya apa? Ulil amri di sini adalah pemerintah yang mereka kemudian diberi tanggung jawab untuk mengurus urusan kaum muslimin, baik naiknya mereka sebagai pemimpin atau di kursi pemerintahan ini
melalui jalur yang dibenarkan atau jalur yang tidak dibenarkan. Dalam artian gini, kalau ada pemilihan kepala daerah dengan jalur yang sah secara kacamata syariat, maka kita wajib taat. Contohnya dengan cara musyawarah, dengan cara ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya. Itu cara-cara yang syar'i menurut kacamata Islam. Kita wajib taat. Kalau ada yang bisa mencapai kursi pemerintahan dengan cara yang tidak sah secara syar'i, umpamanya, atau secara hukum syariat itu tidak syar'i, contohnya lewat jalan demokrasi, itu secara syar'i tidak syar'i, namun pemimpin yang dihasilkan dari demokrasi maka wajib ditaati. Atau dari jalur umpamanya terjadi pemberontakan, kemudian yang memberontak ini kemudian bisa mengambil alih kekuasaan, maka itu juga wajib ditaati. Akidah Ahlussunnah adalah wajib taat kepada ulil amri kaum muslimin. Ada 3 macam ulil amri ya, di dalam kacamata syar'i ada 3 macam ulil amri. Yang pertama muslim dan adil. Ini semua ulama wajib, semua ulama sepakat bahwa pemimpin yang adil dan muslim ini wajib ditaati dalam hal ma'ruf. Yang kedua, ada pemimpin yang kafir. Maka semua ulama sepakat bahwa pemimpin yang kafir itu tidak ditaati, bahkan harus diganti bila mampu. Kalau tidak mampu ya jangan untuk kemudian berusaha untuk mengganti. Kalau pemimpin itu kafir, maka apa? Kita wajib untuk tidak taat, bahkan wajib untuk berusaha untuk menggantinya kalau ada kemampuan. Kalau tidak ada kemampuan ya tidak usah berusaha, yang penting kita tidak taat kecuali bila ada paksaan. Kemudian yang ketiga, pemimpin yang modelnya di tengah-tengah, kadang adil, kadang tidak adil, jadi tengah-tengah. Maka inilah kebanyakan pemimpin saat ini, kadang adil, kadang berbuat zalim. Bahkan kezalimannya pun juga berbeda-beda. Ada yang kezaliman pemimpin itu hanya berpengaruh atau berefek pada dirinya sendiri, tidak berefek kepada orang lain. Ada juga yang kezalimannya ini berefek kepada orang lain. Maka bagaimana Ahlussunnah meyakininya atau Ahlussunnah mengambil sikap? Maka sikap Ahlussunnah itu adalah mentaati ulil amri yang apa? Yang pertengahan tadi. Kalau yang adil itu wajib ditaati. Kemudian yang model kebalikannya maka tidak wajib ditaati. Bahkan kalau ada kemampuan harus diganti. Kalau tidak ada mampu ya sudah. Kalau yang pertengahan, yang zalim, muslim tapi zalim, maka Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini bahwa wajib taat kepada pemimpinnya seperti ini. Dalam hal apa? Dalam hal yang ma'ruf. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kecuali dalam perkara yang apa? Ya, yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu artinya yang sesuai dengan syariat, yang ada ketentuannya dari syariat Islam. Dan hadis-hadisnya banyak sekali. Bahkan sampai Imam Bukhari dan Imam Muslim mereka sampai membuat bab khusus di dalam kitab Sahih Bukharinya dan Sahih Muslim tentang
Kitabul Imarah. Apa? Kitabul Imarah. Kitab atau bab tentang kepemimpinan. Di situ disebutkan dalil-dalil dari hadis tentang pentingnya kita taat kepada ulil amri. Bahkan salah satu hadis Rasulullah SAW pun menyebutkan, ketika kita melihat man ra'a min amirihi munkar, ketika siapa yang melihat dari pemimpinnya satu kemungkaran, maka bersabarlah, fal yasbir, kata Rasulullah SAW. Tapi apa? Tidak boleh hal nunazi'ut ta'ah. Para sahabat bertanya, apakah kita tidak taat kepada pemimpin yang demikian? Maka Rasulullah SAW, tidak. Taat itu tetap berlaku walaupun pemimpin kita itu zalim. Kenapa demikian? Karena para ulama Ahlus Sunnah ketika menyimpulkan pokok ini, wajibnya bertaat kepada pemimpin, itu mereka melihat sejarah. Sejarah telah membuktikan bahwa pemimpin-pemimpin yang zalim itu ketika kita tidak taat kepada mereka, justru yang timbul adalah mafsadat yang lebih besar. Sebagian kita mungkin berpikir kezaliman itu kan wajib dihilangkan, harus ada amar ma'ruf dan nahi munkar. Namun yang tidak kita pahami kebanyakan bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu juga ada aturan mainnya. Tidak asal tembak, tidak asal gerusa-gerusu. Dan salah satu kaidah yang paling penting di dalam nahi munkar itu adalah la yatarattab, tidak terjadi kemungkaran yang lebih besar. Jadi ketika kita ingin menghilangkan kemungkaran, itu kita harus bisa memastikan terlebih dahulu bahwa apa yang kita lakukan itu tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Kalau yang timbul kemudian adalah kemungkaran yang lebih besar, maka itu justru menjadi mungkar otomatis. Kalau kita ingin menghilangkan kemungkaran, justru menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka kita tidak boleh melakukannya. Maka ketika kita meyakini sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa wajib taat kepada pemimpin, itu adalah dalam rangka menjaga maslahat yang lebih besar. Di dalam sejarah mungkin semuanya sudah tahu tentang satu gubernur yang sangat kejam, Hajjaj ibn Yusuf. Hajjaj ibn Yusuf ini luar biasa kejamnya. Untuk membunuh orang dia sangat ringan. Namun kalau kita melihat sikap para ulama ketika itu, justru kita bisa belajar. Ketika Hajjaj ibn Yusuf ini muncul, ada satu ulama yang disebut dengan Ibn al-Ath'ash. Dia ini memprovokasi ulama-ulama yang ada untuk tidak taat, sampai pada taraf untuk melakukan pemberontakan. Maka ulama semisal Sa'id bin Jubair, kemudian Abdurrahman ibn Abi Layla dan seterusnya terprovokasi. Namun gerakan ini bisa dipadamkan, tetapi korbannya itu sangat banyak sekali. Betapa banyak ulama yang saat itu ikut di barisan Ibnul Ath'ath kemudian terbunuh, dan betapa banyak darah yang tertumpahkan. Maka dari ini kemudian para ulama mengambil satu pelajaran, ingin mengganti Hajjaj itu kalau kemudian yang terjadi adalah tertumpahnya darah kaum muslimin, itu justru malah yang terjadi adalah kemungkaran yang lebih besar. Maka yang harus dilakukan adalah tetap memberikan ketaatan kepada ulil amri.
Kemudian yang ingin kita garis-gariskan lagi bahwa ketika kita bertemu dengan hadis-hadis di dalam kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim yang terkait dengan hadis-hadis tentang taat kepada ulil amri atau hadis-hadis yang ada di Kitabul Imarat, maka hadis-hadis ini adalah hadis-hadis yang terkait dengan pemerintah ulil amri, pemerintah atau amir, yang di situ berlaku kita harus taat baik dalam keadaan suka ataupun duka. Al-makrah wal mansyad fil usri wal yusri, kata Rasulullah SAW, alaikum bisam'i wat ta'ah fil yusri wal usri wal makrah wal mansyad wal makrah, baik dalam keadaan susah ataupun senang, baik dalam keadaan suka ataupun tidak, kita wajib tetap taat kepada ulil amri. Bahkan Rasulullah sampai mengatakan wa in akhadha mal, bahkan andai kata ulil amri ini sampai mengambil atau merampas harta kalian, wa darabah, bahkan punggung kalian pun dicambuk. Alaikum bisam'i wa ta'ah la nunazi'ul amra ahlah, kalian tetap wajib taat, kalian tidak boleh kemudian tidak taat kepada pemimpin yang model demikian. Bahkan dalam hadis yang lain sampai disebutkan, dikiaskan dengan ru'usus syayatin, akan datang pada suatu zaman nanti pemimpin-pemimpin kalian ini adalah laksana kepala-kepala setan. Kalau diibaratkan sudah pemimpin kepala setan itu seperti apa juga? Namun Rasulullah SAW mengatakan tetap as-sam'u wa ta'ah, tetap taat kepada pemimpin yang demikian. Kemudian pokok yang kelima masih ada kaitannya dengan pokok yang keempat, yaitu kita haram atau tidak diperbolehkan khuruj atau memberontak ulil amri kaum muslimin disebabkan karena kemaksiatan, bukan karena kekufuran. Kalau kekufuran tadi sudah kita jelaskan pada pokok keempat, kalau pemimpin kafir kita tidak boleh tidak taat, kalau ada kemampuan bisa mengganti, kalau tidak maka menjaga maslahat yang lebih utama. Yang pokok kelima, kita tidak boleh memberontak pemimpin hanya karena kemaksiatan yang dia dilakukan, bukan karena kekufuran. Dan ini juga belajar dari sejarah betapa banyak darah para sahabat, darah para tabi'in, darah tabi'ut tabi'in yang tertumpahkan karena mereka ingin berusaha memberontak kepada pemimpin yang fasik atau pemimpin yang melakukan kemaksiatan. Dan contohnya sangat banyak sekali. Kita tahu Hajjaj ibn Yusuf, betapa kejamnya. Ternyata apa? Abdullah ibn Umar itu sholat di belakang. Abdullah ibn Umar sholat di belakang Hajjaj ibn Yusuf. Bahkan ketika dikompori oleh Ibn al-Anas untuk memberontak, tidak mau. Dia lebih memilih untuk menyendiri. Karena apa? Karena mengkhawatirkan fitnah yang lebih besar atau musibah atau munkar yang lebih besar. Atau Abdullah ibn Abbas pernah sholat di belakang Walid ibn Utbah. Walid ibn Utbah ini gubernur yang punya kebiasaan minum khamr. Suatu saat dia mengimami sholat subuh dalam keadaan mabuk. Sholat subuhnya 4 rakaat. Tetapi Abdullah ibn Abbas tetap sholat di belakang. Karena apa? Itu tadi, dalam rangka taat dan tidak memberontak kepada ulil amri. Karena memberontak atau tidak taat kepada ulil amri itu bisa dipastikan konsekuensinya adalah mafsadat yang lebih besar. Tidak ada maslahat yang lebih besar kecuali kalau memang betul-betul bisa terlaksana dengan baik. Tapi dalam sejarah umat Islam pernah melakukan beberapa kali percobaan untuk menggulingkan pemerintah yang zalim, namun tidak ada yang berhasil.
ya, dari kasus apa perang Jamal, dari kasus fitnah Al-Harra, atau ketika ahlu Madinah saat itu para sahabat tidak ingin membaiat Yazid ibn Muawiyah, kemudian ahli Yazid pun mengepung Madinah. Sebelum dikepung kemudian sekali lagi diberi ultimatum, mau baiat, mau taat atau tidak, tetap tidak, kemudian terjadi pertumpahan darah dan seterusnya, banyak sekali. Bahkan ketika Yazid ibn Ali ibn al-Husain ibn Ali pun ketika ingin menggulingkan Hisham ibn Abdul Malik, ternyata juga gagal, yang terjadi juga pertumpahan darah kaum muslimin dan seterusnya. Maka sekali lagi, karena darah kaum muslimin itu adalah harganya sangat mahal, tidak boleh ditumpahkan sembarangan, bahkan dengan dalih ingin amar ma'ruf nahi mungkar, ingin menghilangkan kezaliman dari seorang penguasa. Kalau memang kezaliman itu bisa digulingkan, pasti bisa digulingkan, bisa dipastikan, bisa hilang, maka tidak mengapa kita berusaha tersebut. Tapi hal ini bukanlah sesuatu yang tidak bisa kita pastikan, karena bisa jadi dan bisa jadi. Artinya 50-50 kemungkinannya. Karena kemungkinannya 50-50, maka kita lebih menjaga agar mafsadat yang lebih besar itu tidak terjadi. Karena sejarah telah membuktikan usaha untuk menggulingkan dari penguasa yang zalim itu tidak pernah berhasil. Maka dari ini kemudian ulama sepakat bahwa salah satu pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah kita dilarang untuk memberontak kepada pemerintah yang sah, baik melalui jalur yang syar'i ataupun yang tidak syar'i. Sudah waktu asar. Masih ada 5. Ini mau diteruskan atau mau? Ya, Pak Kian, kita akhiri sekian atau mau break? Ya, ini kembali ke antum sekalian. Mau kita lanjut yang sisa 5 atau mau kita akhiri sekian, yang 5 kita cari waktu lain? Ini kembali ke antum-antum sekalian, karena di pengumuman sampai asar ya. Ini sudah sampai asar, ini sudah hak antum. Kalau antum ingin pulang berarti sudah silahkan. Kalau ingin lanjut kembali kepada antum. Ya silahkan. Ya diakhiri. Mau lanjut? Ya lanjut lagi. Ya lanjut pada asar. Kita lanjut pada asar bagian, insya Allah. Luar biasa semangatnya, masya Allah. Mudah-mudahan diberi pahala yang berlipat-lipat oleh Allah SWT. Kita break dan kita lanjut nanti pada asyar. Nanti ada sesi tanya jawab. Yang ingin mengajukan tanya jawab silahkan ditulis di kertas ya. Kita tidak akan membuka forum langsung, namun melalui kertas, sehingga nanti bisa mengefisiensi waktu. Ya kita break, kita lanjut nanti setelah asar.